Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas. Tapi kalau dilihatin karena malu juga saya. Nah, saya sudah punya tamu, teman saya, baru saya bertemu kira-kira 4 atau 5 hari yang lalu ya. Dan beliau namanya Bambi Nur ya. Bambi nama seorang gadis. Itu Bimbi. Ya, Bambi Nur ya. Jadi saudara sekalian yang belum mengenal beliau atau yang sudah mengenal beliau, silakan nonton ya. Kita live. Beliau ternyata penyanyi juga ya. Dari 3 composers ya. 3 composers. Kemudian juga pencipta lagu tentunya. Karena penyanyi dan pencipta lagu kadang-kadang seperti two side in one coin. 2 sisi dari mata uang yang sama kan. Ahmad Dhani pencipta lagu. Tapi juga penyanyi. Alan emu. Ku berharap, ku berhenti mengharapkanmu. Jika ku memang tercipta untukmu, ku akan memilikimu. Jodoh pasti bertemu. Jadi sahabat era sekalian, kalau tahu jodoh pasti bertemu, pasti tahu ya. Selain Afgan yang menyanyikannya, yang sangat viral, sangat dikenal, juga ada filmnya ya. Filmnya soundtrack ya? Soundtrack pernah ya. Soundtrack film kan? Pernah. Bukan sama Maudy Ayunda itu bukan ya? Maudy Ayunda lain lagi. Lain lagi ya? Itu lain lagu lagi tuh. Lain lagu ya? Oke. Ya, jadi saudara sekalian, luar biasa. Nah, dalam kesempatan ini terima kasih ya sudah memenuhi undangan RH Channel. Sama-sama. Anda berada di komunitas yang ngeri-ngeri sedap yang sebenarnya beda banget. Asik. Thank you juga loh buat undangannya nih. Kita testing the water ya kan? Yes. Tetapi ini penting karena saya juga berkepentingan terhadap hal-hal yang baik, hal yang benar ya. Ya. Nah, ini kita akan bicara mengenai, sebenarnya saya tidak membatasi bicara hanya soal royalti dan pengalaman Anda, tapi saya ingin menggali lebih dalam soal yang terkait dengan pengalaman menjadi komposer ya. Yes. Yang paling benar itu apa? Pencipta lagu, komposer. Dua-duanya sih benar sih. Dua-duanya benar sih. Ya. Tapi arranger beda ya. Kecuali arranger ya. Oke, silakan komentar saudara sekalian ya dengan Bambi ya. Bambi nama seorang gadis. Sederhana tapi manis. Asik. Ternyata bukan gadis. Tapi bukan seorang gadis ya. Itu Bimbi ya kan. Ya, saya langsung pertama. Soal pertengkaran di satu sisi Ahmad Dhani, di sisi lain Agnes Monica. Setelah adanya gugat-menggugat antara seorang pencipta yang bernama Ari Bias yang juga personel band dari LKC. Ya. Kemudian dengan Agnes Monica yang kita tahu adalah penyanyi cilik 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu ya. Sorry. Bukan, belum 40 tahun Agnes. Iya. Penyanyi cilik 30 tahun yang lalu, tapi sekarang tetap penyanyi tapi tidak lagi cilik. Nah, yang jelas pengadilan menghukum Agnes karena dianggap menyanyikan lagu Ari Bias tanpa izin yang bersangkutan. Dicek di LMKN, tidak pula ada pembayaran royaltinya. Sekarang pertanyaan saya adalah, saya tidak ingin meminta Anda mengomentari soal itu. Nanti Anda malah dimaki-maki lagi oleh fans Agnes Monica ya. Saya ingin ada satu kasus dulu kita. Iya. Lagu Jodoh Pasti Berlalu itu, Jodoh Pasti Bertemu ya. Itu diciptakan kapan? Dinyanyikan Afgan kapan? Itu kalau nggak salah sekitar 2012 ya. 2012. Ya. Langsung dinyanyikan dalam album. Ya, Afgan waktu itu ada satu album. Ya. Judul albumnya itu Live to Love atau apa gitu. Pokoknya album ketiganya Afgan. Oke. Album ketiganya Afgan. Saya sudah bekerja sama Afgan ini. 2 album sebenarnya. Di album yang kedua saya ada beberapa lagu. Tapi di sini entah benar atau enggak,
dirilis 2013 artis Afgan album Katakan Tidak. Albumnya kayaknya bukan Katakan Tidak. Bukan ya, karena di sini saya buka lirik tapi tiba-tiba kanannya. Oke, mungkin keliru juga ini. Kadang-kadang juga keliru. Udah lama saya agak lupa sedikit. Ya. Ya. Oke. Nah, satu ya pertanyaan saya. Kan kalau kita bicara tentang royalti ini atau katakanlah hak ekonomi ya, yang kerennya kan hak ekonomi pencipta lagu atau komposer ini. Coba diterangkan kepada sobat era sekalian yang barangkali masih awam, itu hak ekonomi itu apa saja dan selama pengalaman Bro Bambi dari mana saja itu bisa dikolek baik direct or indirect. Silakan. Seluas-luasnya. Jadi yang pasti hak ekonomi itu berkaitan dengan kepemilikan hak cipta sebenarnya. Ya, oke. Copyright ya. Copyright. Ya. Nah, hak cipta itu timbulnya ketika seseorang menciptakan sebuah karya. Oke. Ya di sini karya lagu ya, karena hak ciptanya luas. Kita lagu saja. Lagu saja. Kita batasi lagu saja. Siap. Ya. Nah, jadi ketika sebuah karya lagu atau hak cipta itu digunakan secara komersial. Ya. Untuk oleh seseorang atau oleh pengguna untuk mendapatkan keuntungan secara komersial, maka itu ada hak ekonominya bagi penciptanya atau pemilik hak ciptanya. Gitu. Jadi pencipta dan pemilik hak cipta itu bisa sama, bisa tidak sama ya. Karena bisa saja dia pencipta tapi pemilik hak ciptanya orang lain karena sudah dijual, bisa juga kan? Ya sebenarnya kalau dalam prakteknya hak cipta itu dia melekat sama penciptanya sebenarnya. I know. Secara moral melekat. Tapi ketika dia mau mengalihkan kepada pihak lain gitu, ya bisa jadi pihak lain itu sebagai pemegang hak cipta. Oke. Ya silakan teruskan. Ya jadi kalau dari mana aja nih hak ekonomi ini bisa kita dapatkan ya. Kita sebut tadi royalti gitu ya. Itu kalau bahasa Inggris tuh teh yang royal. Oh, teh yang royal. Royalti. Saya suka bercanda gitu kadang-kadang tuh. Teh yang bukanlah hanya royal ya. Teh yang nggak gampang ngasih duit ya berarti. Ya? Tapi intinya gini. Royalti itu bisa didapatkan dari beberapa jenis eksploitasi karya cipta atau eksploitasi lagu ya. Di sini eksploitasi lagu itu ada yang sifatnya digandakan. Digandakan itu penggandaan. Kita biasanya sebutnya mechanical right ya. Mechanical rights itu adalah haknya. Misalnya CD gitu ya. Zaman dulu kaset, CD, zaman sekarang streaming. Ya, streaming di digital streaming platform ya. Spotify, iTunes dan lain-lain ya. Termasuk itu penggandaan ya. Ya, sekarang penggandaannya seperti itu. Dan itu namanya mechanical rights. Terus kemudian ada juga eksploitasi penggabungan antara audio dengan visual. Itu kita sebut synchronization rights. Oh, sinkronisasi. Synchronization apa itu misalnya? Ya, biasanya contohnya nih lagu dipakai di iklan. Lagunya dipakai di iklan terus kemudian iklannya tayang. Atau dipakai sebagai soundtrack sinetron, soundtrack film. Nah, itu juga sinkronisasi namanya. Jadi penggabungan synchronization right ya. Audio dengan visual. Nah, tapi memang kemudian satu lagi adalah performing rights. Performing rights itu ketika lagu itu ditampilkan di tempat publik. Pementasan misalnya ya. Ya, ditampilkan di ruang publik. Terus juga ada printing rights. Printing rights itu ada juga printing rights. Kalau sekarang ada kayak misalnya kalau dulu kan cetak buku ya, buku musik misalnya ada notasi-notasi musik. Nah, itu ada hak royaltinya juga. Jadi notasi dia cetak notasi printing right. Dulu kan suka ada tuh buku-buku yang kita mau main gitar ada ini bukunya gitu. Nah, itu dia ada hak royaltinya juga. Kalau sekarang online lirik tuh. Online lirik tuh yang kalau kita search itu mereka bayar royalti tapi secara sistem. By system mereka bayar. Jadi kalau lirik itu dikeluarkan itu tetap bayar ya sebenarnya. Ya. Terus kemudian jenisnya royalti ini ada dua juga. Yang satu adalah flat royalty yang dibayarkan secara flat payment, jadi sekali bayar aja. Sekali bayar sudah selesai. Ada juga yang royalty yang sifatnya berkesinambungan. Jadi sama-sama royalti sebenarnya bahasanya tuh. Tapi kalau yang satu dia royal ya. Teh royal. Yang satu memang dia buy salesnya. Jadi berapa banyak sales kemudian di-convert itu adalah jadi royaltinya. Tapi ada juga yang flat payment. Nah, flat payment ini biasa kejadiannya di sinkronisasi. Karena biasanya kan
lagunya pun cuman buat kepentingan iklan gitu ya, kan. Sekali doang aja sekali pakai selesai kayak ya, gitu. seperti bintang iklannya sekali bayar sudah selesai kan. Gitu. Jadi ada yang flat, ada yang berjangka seperti itu ya. kalau royalti. Nah kalau yang kayak seperti yang lagi kisruh banget, Ya. ini jenis royaltinya performing rights. Oke, jenis 1 dari 4 tadi kalau nggak salah 4 tadi ya. Ya, tapi performing rights ini masih ada sektor-sektornya lagi. Oke. Ya, jadi beda nih antara mechanical sama performing rights. Nah ini munculnya dari mana? Jadi kalau mechanical itu dari phonograms, yang kalau dari bahasa undang-undangnya itu phonograms. Phonograms itu kita sebutnya master rekaman. Oke. Master rekaman. Bukan pornogram ya, fonogram. Fonogram. Bukan Instagram juga. Bukan Instagram, fonogram. Oke. Ya, jadi fonogram itu adalah master rekaman. Jadi ini siapa sih pencipta master rekamannya atau produser ya, kita sebutnya produser rekaman gitu. Nah ini produser rekaman adalah orang yang memproduksi karya rekam, gitu. Kemudian orang ini pasti harus mendapatkan lisensi agar lagunya bisa direkam. Cuman kan produser rekaman ini dia kan perlu penyanyi. Oke. Jadi ibaratnya dia harus mengorbitkan seorang penyanyi. Oke. Nah akhirnya dia rekrut lah penyanyi untuk direkam suaranya. Oke. Tapi ternyata eksploitasinya tuh nggak berhenti di rekaman. Ya. Ternyata eksploitasinya bisa juga eksploitasi terhadap si produsernya ini merekrut penyanyi gitu kan. Nah sehingga nih ada satu lagi potensi eksploitasinya, yaitu apa? Di panggung. Oke. Nah, jadi ada yang namanya performing tadi akhirnya. Ada 2 produk nih jadi Bang. Yang satu nih mechanical, yaitu master rekaman. Ada penyanyi tapi direkam. Habis itu diganda-gandain. Ya masuk kalau dulu kan CD ya. Sekarang di digital streaming platform, Spotify, iTunes dan lain-lain itu. Itu si penyanyi atau si pencipta lagu atau si produser ini dia nggak kemana-mana. Itu penggunanya itu adalah konsumen, end usernya konsumen kan. Mereka streaming dari mana-mana, terus mereka dapat bagiannya masing-masing. Penyanyi juga punya royaltinya juga. Ada. Tapi memang agak lebih berat ya kalau sekarang pembagiannya lebih banyak ya mungkin ya. Iya, jadi kalau karena ada agregator ya. Jadi kalau kita punya lagu, kita masukkan ke agregator, lalu dapat berdasarkan view berapa kali orang nonton ya misalnya. Ya, streaming. Streamingnya. Dari salesnya pokoknya. Ya dari salesnya ya. Lalu untuk agregatornya dibagi dulu. Untuk apa? Ya dari agregator kan jasanya tuh, jasa distribusi. Dari jasa distribusi dipotong, terus baru nanti si pemilik master rekaman ini, atau produser rekaman ini, dapat bagiannya dia. Nah, tapi ini kan produser master rekaman hanya mengambil atas kepemilikan master rekamannya. Jadi hak ekonominya dia ini hanya kepemilikan master rekaman aja. Di dalam master rekaman ini ada 3 kepemilikan nih, ada tiga aset nih. Yang satu master rekaman itu sendiri, yang kedua adalah aset suara, ya kan? Jadi kepemilikan suara nih kepada siapa? Nah ini hak terkait nih. Nah jadi ini miliknya penyanyi. Terus satu lagi lagu. Nah ini lagu kan juga ada pemiliknya, pemilik hak ciptanya. Jadi dalam master rekamannya ada 3 nih pemiliknya nih, masing-masing punya bagian. Banyak juga pembaginya ya? Ya punya bagian sendiri tuh. Jadi ada produsennya, ada penciptanya, ada penyanyi, ada penyanyinya. Oh penyanyi dapat juga ya? Dapat dari master rekaman dapat. Dari master rekaman dapat. Dari streaming apa semua tuh dapat juga. Ada angkanya. Pencipta lagu juga ada, penyanyi juga ada. Nah tapi kan. Dan produser ada juga. Produser ada, dia yang paling besar angkanya. Oh justru dia yang paling besar karena dia memproduksi. Dan dia keluarkan biaya ibaratnya ya. Karena dia mengeluarkan biaya, betul. Nah kemudian si kan dia cuman master rekaman bentuknya. Nah ternyata nih kan penyanyi ini kan dia bisa juga membawakan di konser, di panggung gitu kan. Sehingga ini ada. Dan tidak ada kaitannya dengan produser lagi. Akhirnya tidak ada kaitannya lagi dengan produser. Inilah performing rights nih. Makanya kaitannya tinggal sama pencipta. Betul. Sama mungkin hak terkait lainnya ya kayak aransemen mungkin ya. Betul. Nah tapi ini memang sejarahnya nih, Bang. Sejarahnya Bang. Penyanyi itu karena merasa dia direkrut sama produser gitu kan. Terus kemudian ada project rekaman nih misalnya. Oke, gue nyanyi gitu, saya nyanyi ini. Banyak yang merasa bahwa ya itu lagu itu memang udah diizinkan gitu. Diizinkan untuk dia nyanyikan gitu ya. Memang benar sih, memang sudah dapat izin. Izin dari pencipta kepada produser rekaman. Tapi memang izin itu mau tidak mau juga
meliputi izin performing dong, karena kan si master rekaman ini kan harus tampil di ruang umum kan, di radio, di TV dan lain-lain. Dan penyanyinya juga nanti harus promosi. Berarti memang izin itu sudah termasuk izin performing rights. Dan ini biasanya Bang, termasuk saya ya, dan mungkin banyak pencipta-pencipta lain, itu prakteknya itu secara direct dari pencipta ke produser rekaman. Nah, ini direct license nih. Nah, ini sejarahnya nih. Tapi memang ada juga yang pakai publishing, ada yang lewat publishing, tapi kebanyakan rata-rata kayak saya sih pribadi lebih sering kontak-kontakan dulu sama produser, selesai baru masukin publishing. Kalau saya biasanya gitu. Tapi teman-teman saya juga rata-rata kebanyakan gitu juga. Gitu. Jadi jarang lewat publishing. Nah, ini kita memberikan lisensi. Publishing itu misalnya apa? Kayak record itu ya? Nah, publishing itu urusannya sama pemegang hak cipta dia. Publishing itu adalah pemegang hak cipta. Jadi nih saya nih punya karya lagu, tapi saya males nih urusin kontrak, terus menghimpun royalti apa segala-segala. Udahlah saya suruh manajer saya aja nih. Nah, ini manajer kita nih publishing nih. Gitu. Dia mengelola hak cipta, yang memanage hak cipta kita gitu. Ya itulah manajer itu yang ngolek-ngolek macam-macam lah ya. Ya, tapi dia hanya khusus di mechanical rights. Publishing. Jadi untuk urusan streaming, urusan iklan, urusan termasuk synchronization juga termasuk. Tapi kecuali performing. Performing ini pemegang hak ciptanya itu LMK. Diarahkan oleh sistem perundang-undangan tuh kepada LMK gitu. Nah, ini jadi menarik. LMK itu lembaga manajemen kolektif ya. Lembaga manajemen kolektif. Nah, ini menjadi menarik karena LMK itu ternyata pada perjalanannya gitu kan. Udah berpuluh-puluh tahun nih Bang. Dari saya tuh dari 2005 saya udah bikin lagu. Udah banyak artis, banyak hits lah. Alhamdulillah alhamdulillah banyak hits. Tapi ya masya Allahnya tuh ya royaltinya. Royaltinya nggak jelas. Dari performing right tadi ya. Dari performing rights. Tapi yang sektor pertunjukan musik konser. Karena kalau kita bicara performing rights pun juga ada sektor-sektornya juga tuh Bang. Performing rights itu juga ada yang digital. YouTube tuh kan dia kan di tempat umum. Spotify juga bisa didengar di tempat umum. Jadi itu dia ada yang performing rights yang digital. Ya untuk yang digital LMK sudah bekerja dari tahun ke tahun semakin bagus. Ya, jadi, kalau di YouTube kan udah jelas tuh, tiba-tiba langsung copyright gitu, dan kemudian langsung kita nggak tahu tuh, yang jelas kita tidak terima penuh kalau kita memuat itu kan. Betul. Itu di zaman sekarang tuh udah canggih tuh Bang. Jadi lagu ini udah punya KTP-nya sendiri tuh, udah punya ID sendiri dia. Namanya ISWC. Terus kalau master rekaman juga punya KTP sendiri, namanya ISRC. Jadi di semesta digital ini kalau ada master rekaman tuh dieksploitasi, itu mau dieksploitasi di negara manapun Bang, itu ketahuan, kedetek Bang, dari ISRC itu. Gitu, atau yang buat itu siapa? Itu sistem seluruh dunia. Jadi sekarang Abang kalau punya lagu nih, terus Abang rilis di Belanda gitu, bisa masuk Bang sini Bang. Bisa masuk langsung. Yang penting Abang ada publishing aja, terus nanti master rekamannya, ISRC-nya didaftarin, ISWC-nya didaftarin, udah nanti masuk semua tuh. Tapi ini menjadi menarik karena di sektor pertunjukan musik bermasalah nih Bang. Penghimpunan royaltinya. Pertunjukan musik konser ya, khususnya pertunjukan musik konser, yaitu yang dimaksud itu adalah yang tadi, yang dari sejarah yang ada penyanyi yang diorbitin. Jadi kan ini penyanyi rekaman jadinya. Penyanyi rekaman yang akhirnya punya single, lalu kemudian dia mengeksploitasi. Dan identik dengan dia. Kan rasanya kan nggak mungkin dia tidak menyanyi itu kalau di dalam konser-konser kan? Iya betul. Kalau Anji tidak menyanyi lagu dia rasanya lain kan, bukan Anji gitu. Jadi kan? Penyanyi kafe kalau kayak gitu. Iya. Nah seperti itu. Jadi penyanyi-penyanyi yang ya kita sebut mungkin penyanyi yang punya single ya gitu ya. Karena kan ada sejarah tadi itu, sejarah dia diorbitin sama produser rekaman. Ini berbeda dengan penyanyi yang di kafe-kafe yang masih bawain lagunya orang gitu kan. Nah sehingga di konser-konser ini Bang, konser-konser mereka lah gitu. Itu royalti selalu gagal terhimpun. Aku punya banyak bukti lah gitu. Karena nah ada karenanya nih. Jadi memang kan tadi saya bilang pemegang hak cipta khusus untuk performing rights. Tapi performing rights kan banyak nih sektornya nih. Nah, tapi memang undang-undang itu mengaturnya, mengarahkan lembaga manajemen kolektif untuk jadi pengelola hak cipta di ranah performing rights. Tapi khusus di sektor pertunjukan musik, kenapa kok LMK kita ini
nggak bisa perform seperti LMK di luar negeri. Oh, di luar negeri ada juga yang semacam ini. LMK, jadi collect royalty ini melalui lembaga ini ada juga di luar negeri. Ini memang standarnya internasional nih. Jadi semua internasional sama nih. Sistemnya nih ada LMK semua. Di Indonesia juga LMK. Di sana namanya bisa PRO, Performing Rights Organization, bisa ada beberapa CMO apa kalau nggak salah. Tapi ya kita fokus tapi di LMK ini kan LMK tidak hanya collect performing right kan, tapi dia collect yang lain juga. Kalau di luar negeri, di luar negeri tuh ada LMK yang mechanical juga. Ada LMK mechanical dan LMK performing. Nah kalau LMK untuk musisi. Kalau di sini nih kita LMK hak terkait namanya. Jadi LMK hak cipta satu sama LMK hak terkait. Hak terkait. Ya kalau di undang-undangnya itu. Tapi pertanyaan saya, LMKN itu kok ada LMKN yang mengklaim satu. Gini, kalau saya baca undang-undang, LMK itu ada 2. Betul. Jadi LMK itu pertama dibilang LMK, lalu di tingkat nasional itu LMK itu ada 2. LMK untuk pencipta lagu, LMK dengan hak terkait. Hak terkait, betul. Seperti apa aransemen gitu ya hak terkait. Hak terkait itu tadi yang dimiliki oleh produser fonogram tadi itu, produser rekaman, sama penyanyi, pelaku pertunjukan. Kalau di dalam bahasa undang-undangnya pelaku pertunjukan. Jadi dua-duanya punya hak terkait nih. Nah itu mereka bisa lewat LMK masing-masing untuk mengkolek. Apalagi sekarang kan sistemnya kan bisa menjangkau banyak konsumen kan. Let's say begini misalnya ya, ada sebuah pertunjukan, katakanlah lagu Jodoh Pasti Bertemu itu, itu katakanlah dinyanyikan bukan Afgan di panggung yang berbayar, ya kan? Kata orang nggak mungkin lah kalau penyanyi top nyanyikan lagu orang, siapa bilang Dhani juga nyanyikan lagu Sabda Alamnya, Chrisye di pernah saya dengar kan, jadi dan dia dibayar untuk menjadi juri dan tampil itu kita nggak tahu. Nah, pertanyaannya adalah royalti dari itu ke pencipta saja atau ke produser juga dan termasuk ke penyanyi aslinya. Kalau di performing Bang ya, penyanyi sudah menerima fee untuk sebagai nyanyikan lagu lain, orang lain yang nyanyikan lagu dia. Tapi di performing ya, berarti kayak performing. Misalnya saya nyanyiin lagunya Dewa misalnya, gitu kan? Ya, itu saya mendapatkan bagian saya sebagai penyanyi saja. Dibayar kan fee kan, dibayar untuk manggung. Oh bukan. Terbalik. Tapi saya terlalu maju pertanyaannya sih. Atau mungkin yang maksud Abang kalau di rekaman mungkin atau gimana? Bukan. Nanti saya dimarahin lagi dengan oleh sobat RSL. Tapi gini, karena yang lain kan saya paham. Maksudnya gini, ini Jodoh Pasti Bertemu dinyanyikan Anji di panggung berbayar. Bukan dinyanyikan Afgan. Nah, maksudnya Afgan dapat juga nggak gitu? Gitu. Ini dia kalau untuk di performing rights beda nih Bang, sama mechanical. Jadi kalau di performing rights itu misalnya Anji mau kalau di mechanical ya, misalnya Anji mau bawain lagu Jodoh Pasti Bertemunya Afgan, dia akan membuat versi master yang baru. Harus rekaman lagi, harus punya produser lagi. Tapi kalau misalnya di performing, dia bisa langsung bawain tanpa harus kayak gitu-gitu kan. Gitu. Nah, terus kemudian Afgannya dapat nggak ya gitu kan? Afgannya nggak dapat. Nggak dapat. Produser rekamannya juga nggak dapat. Pencipta yang dapat. Pencipta doang yang dapat. Bahkan kalau misalnya Afgan bawain lagu Jodoh Pasti Bertemu pun, sebagai penyanyi aslinya gitu, itu produser rekaman juga nggak dapat Bang. Jadi kan udah di luar tuh. Berarti kan itu pertunjukan itu produknya dia. Sebagai penyanyi, sebagai pelaku pertunjukan itu sendiri adalah produknya dia. Kalau master rekaman produknya sih produser. Jadi kalau kayak YouTube uangnya bisa aja ke katakanlah produser ya. Kalau YouTube kan karena dia pakai master rekaman kan. Betul. Nah, sedangkan kan royalti ini kan konsepnya royalti ini adalah ketika lagu itu digunakan untuk kepentingan komersial oleh seseorang untuk mencari keuntungan lah gitu kan. Nah, oleh penggunanya untuk mencari keuntungan. Nah, kalau yang produser rekaman jelas dia mencari keuntungan ketika dia produksi master rekaman kan. Gitu. Dia mencari keuntungan dari mana dia mencari keuntungan? Dan ini kan yang bayar itu kan konsumen gitu kan. Ya, walaupun dia modal nih bayar bikin produksi. Sama juga dengan penyanyi Bang. Penyanyi itu dia mencari keuntungan dari jasa bernyanyinya dia.
kita batasi biar tidak mumet pendengar kita ya. Dari pengalaman real Anda dan ini khusus terkait performing right dulu. Yes, betul. Ya, khusus terkait performing right dulu yang hari ini dipermasalahkan antara Ari Bias dan Agnes Mo. Ya. Oke, dan kita pakai contoh kasus biar lebih konkret. Oke. Anda selain jodoh pasti bertemu, love is you, Cherry Bell, diam-diam suka. Love is you gimana? Saya kan nggak bisa Cherry Bell. Baby I love you, love you so much. Oke. Yang nyiptakannya katanya sebentar doang gitu. Betul. Okay. Lalu apa lagi? Kalau di Cherry Bell tuh saya ada 3 lagu, tapi yang jadi hits ada 2. Ya. Yang satu lagi yang aku diam-diam suka kamu. Oke. Ini karena puasa jadi agak lemes dikit nih Bang. Sengaja saya biar orang lemas. Siap. Oke. Tapi yang kalau untuk orang dewasa kayak saya, yang paling saya ingat ya pasti jodoh pasti bertemu kan. Iya. Ada lagi nggak lagu dewasa yang paling ingat? Kalau yang sebenarnya sih, kalau lagu saya memang banyak ya. Jadi ada yang dibawain dari mulai penyanyi yang muda-muda sampai yang tua bahkan gitu kan. Saya pernah bekerja sama dengan, kalau yang tua-tua pernah bekerja sama dengan Gigi. Oke. Gigi pernah bawain satu karya lagu saya. Ya. Mbak Memes, Mas Hedi Yunus, Mas Faris RM. Oh, Faris RM pernah juga? Judulnya Fenomena. Oke. Terus siapa lagi ya? Ada beberapa lah, banyak. Oke. Terus yang anak-anak muda sampai anak-anak kecil. Jadi udah lintas generasi nih sebenarnya kalau saya. Luar biasa ya. Yang saya belum nih dangdut aja nih. Bahkan saya udah siapin nih, saya dapat mau berkecimpung di dangdut. Nama saya jangan Bambi Nur. Karena Bambi Nur nih untuk image yang pop. Nah, saya mesti buat image sendiri. Jangan Bambi Nur tapi Bang Nur. Kan jadi lebih dangdut gitu kan. Atau Bang Nur Goyang gitu ya. Gitu, jadi biar ada 2 entitas gitu. Bang Nur Goyang gitu ya. Gitu Bang, banyak banget. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau kan proses kreatif itu ya, Anda bisa dapat lagu, Anda tawarkan ke orang atau orang lain yang pesan lagu, mungkin begitu ya? Ya. Oke, itu soal proses kreatif. Tapi saya mau balik lagi ke right tadi ya. Right, Bang. Oke, performing right. Kita kasih satu contoh kasus jodoh pasti bertemu. Ya. Jodoh pasti bertemu, kita tahu penyanyinya Afgan. Ya. Publishingnya ada namanya Massive Music Publishing. Massive Music. Ya. Jadi itu semacam fund manajernya Afgan lah ya. Kebetulan pemegang hak cipta. Jadi dia publisher pemegang hak ciptanya juga ya. Sekaligus pemegang hak cipta dia. Ya, enggak, dia hanya pemegang hak cipta aja. Kalau label rekaman itu waktu itu diproduksi sama Trinity. Trinity Optima Production. Itu sekarang label pemegang hak ciptanya di siapa itu? Kalau pemegang hak ciptanya publisher namanya Massive. Massive ya. Massive Music ya. Oke, Massive Music. Untuk mechanical rights selesai di publisher. Nah, maksudnya Anda nggak dapat lagi? Masih harus dapat seharusnya dari performing. Enggak, mechanical-nya. Mechanical-nya? Dari mechanical pengganan itu Anda nggak dapat lagi ya? Dapat dong. Oh, tetap dapat ya. Terus makanya ada publisher itu ibaratnya dia tuh nanti yang ngurus. Saya tinggal terima transferan aja Bang. Nanti ada yang namanya jadwal distribusi. Jadi biasanya jadwal distribusi itu dalam 1 tahun kita dijadwalkan 2 kali. 2 kali distribusi ya. Itu standarisasi publisher rata-rata seperti itu. Jadi si pencipta lagu terima beres, duduk manis, biar semua publisher yang urus. Jadi kalau nanti mau dipakai iklan mau apa tinggal hubungin aja publishernya gitu. Gitu. Karena dia yang pegang hak ciptanya. Hak cipta. Nah itu juga baru saya kasih itu setelah saya bertemu dengan label rekamannya dulu untuk ya udah disetujuin lagunya ini ya nah barulah akhirnya direkam. Nah, kemudian akhirnya untuk mechanical tadi pertanyaannya biasanya orang kan kadang-kadang kalau ditanya besarnya berapa itu kadang-kadang menolak. Yang tidak menolak itu kalau dibilang kalau dia nggak dapat. Seperti Chandra Darusman kemarin ngomong kan. Oke, kita selesaikan dulu mechanical-nya nanti dulu ya. Tapi LMK-nya untuk lagu Jodoh Pasti Bertemu. Ya. LMK-nya tuh di WAMI, Wahana Musik Indonesia. Ada. Jadi LMK ini banyak nih Bang. Tadi kenapa makanya tadi ada LMKN yang satu badan aja. Itu karena LMK tuh banyak Bang sekarang Bang. Nah, itu yang nggak benar menurut undang-undang. Ya. Amanat undang-undang kan cuma ada 2, LMK pencipta lagu, LMK hak terkait. Nah, ya sebenarnya di undang-undang memang kalau saya baca memang tidak dibatasi jumlahnya Bang. Jadi LMK hak cipta ada beberapa nih.
Ada WAMI, ada KCI, ada macam-macam nih Bang. Nah, hak terkait juga ada yang. Tapi kalau dalam itu jelas tuh sebenarnya. LMK itu disarankan 2 sebenarnya. Iya betul. Memang ada 2 Bang. Iya. Secara ininya, secara fungsinya. Maksudnya fungsinya. Secara fungsinya yang satu. Tapi jumlahnya Tidak dibatasi di ya undang-undang. sudahlah, saya bukan orang itu, jadi berarti jenisnya 2, tapi jumlahnya nggak dibatasi. Tergantung izin menteri, karena yang mengeluarkan menteri. I see. Tapi ada syarat izin operasional juga, termasuk. Ya kan harus misalnya kuasa gitu-gitu. Dia based on kuasa tuh Bang. Beroperasinya LMK itu based on kuasa. Oke. Jadi kalau dia tidak ada kuasa dari pencipta lagu, nggak bisa dia ngolek-ngolek kan? Nggak bisa dia distribusi ke pencipta lagunya gitu, karena dia tidak dapat kuasa. Jadi dia mau mengkolek lagu ini, dia tidak bisa mendistribusikan. Tapi kita ada namanya blanket system Bang. Iya. Nah blanket system ini jadi satu LMK. Ya. Nanti ketika dia mengkolek ke satu lembaga yang menggunakan lagu, misalnya taruhlah YouTube misalnya Bang gitu kan. Itu dia nagihnya nggak lagu per lagu gitu Bang. Dia nagihnya semesta katalog Bang. Jadi seluruh katalog gitu itu dijadiin satu, terus kemudian ditagih ke ke pengguna. Bisa double tagihan dong kalau LMK-nya banyak. Nah, jadi makanya gini. Makanya kenapa ada LMK ini Bang? Gitu. Karena kan ini LMK banyak nih. Masing-masing kan LMK sebenarnya punya anggota. Harusnya kan yang ditagih yang anggotanya doang tuh kalau misalnya mau blanket ya. Mau blanket tuh blanket dari anggota masing-masing LMK. Tapi dalam prakteknya nggak gitu Bang. Dalam prakteknya ini malah tumpang tindih, karena kan nggak tahu kita lagu LMK ini penciptanya siapa aja, lagunya apa aja. LMK yang satu penciptanya siapa aja, lagunya apa aja gitu kan. Sehingga akhirnya sering terjadi double collecting Bang. Karena nih LMK WAMI datang ke satu restoran. Oke, kamu bayar ya blanketnya nih. Si restorannya nggak tahu tuh lagu apa aja sih yang kalian pegang, nggak tahu tuh. Atau karaoke gitu. Bayar ya, oke. Udah dibayar, toto datang yang KCI Bang. KCI punya anggota juga kan. KCI kamu bayar itu Aribias ya? Aribias, KCI. Aribias. Ini hanya contoh kasus saja. Jadi KCI datang lagi ke restoran tuh. Ya kita mau tagih. Loh, kemarin saya udah bayar ke WAMI. Akhirnya karena kayak gitu kan. Lalu LMKN gimana? Itulah kenapa adanya LMKN, karena ada LMK banyak nih. Terus bisa nagih ke satu pengguna. Gitu. Akhirnya diciptakanlah LMKN tuh di peraturan pemerintah. PP ya. DPP 56. PP 56. Bikinlah LMKN supaya satu pintu dia. Jadi semua katalog itu digabungin, semua katalog LMK itu. Walaupun mereka masing-masing yang punya, tapi semua diintegrasikan dalam satu pintu si LMKN ini. Jadi nanti lalu yang ngolek LMKN langsung. Jadi kan LMK-nya misalnya nanti dia menunjuk pelaksana harian. Misalnya untuk digital dia menunjuk WAMI misalnya. Nanti WAMI itu mengkolek tuh menagih ke pengguna misalnya YouTube. Pas YouTube bayar atau Facebook bayar, masuknya nggak ke WAMI dulu, ke LMKN dulu. Gitu. Tapi WAMI itu menagih untuk katalog seluruh LMK Bang. Jadi WAMI atas penunjukan pelaksana harian LMK, dia nagih untuk seluruh LMK. Nanti uangnya masuk ke LMKN, dibagi rata dulu Bang. Dibagi rata nih. Jadi LMKN nanti ngambil dulu porsinya dia kan. Porsi operasional. 20%, 30%. Maksimal. Ya maksimal sekarang sih maksimal 20% kalau nggak salah. Terus kemudian baru dia bagi rata tuh Bang. Nah, waktu dibagi rata ini kan LMK ini kan anggotanya beda-beda Bang. WAMI anggotanya banyak banget, KCI banyak. Nanti ada LMK baru yang anggotanya sedikit. Nah, karena ini sistemnya bagi rata, berarti kan LMK yang sedikit kan dapatnya lebih banyak nanti. Yang LMK yang banyak ya dapatnya lebih sedikit. Tapi karena ini naginya semuanya istilahnya extended collective license ECL. Ditagihnya kan seluruh katalog terus dikumpulin di LMKN. Sehingga nanti di anggota WAMI ini kan bingung nih. Ini kan ada katalog ada pembagian rata kan. Itu boleh jadi itu ada royalti dari pencipta lagu yang tidak terdaftar di WAMI Bang. Gitu. Ini blanket system begitu sistemnya tuh. Karena saya udah bayangkan itu tumpang tindinya gila-gilaan tuh. Akhirnya nanti ada royalti yang disebut namanya unclaim. Jadi unclaim ini setelah kalau nggak salah 2 atau 3 tahun tidak diklaim-klaim tidak ada yang mengklaim royalti itu, karena cara mengklaim itu dia harus masuk ke LMK dulu. Nah dia masuk ke LMK baru dia saya terdaftar di WAMI, oke nih kayaknya masih ada nih bagian lo gitu. Kalau nggak ada yang ngeklaim itu dibagi rata ke seluruh anggota Bang. Jadi kita bisa bahkan kita sebagai pencipta lagu
nggak perlu ngetop juga lagunya gitu. Yang penting kita punya banyak katalog, ya itulah porsi kita nanti tuh di blanket itu nanti. Katalog tuh maksudnya lagu-lagu. Katalog lagu. Oh, ya. Oke. Nah ini blanket system ini ada plus minus bang. Ada plus minus. Jadi plusnya dulu, plusnya ya. Blanket system itu digunakan untuk penggunaan katalog yang jumlahnya tuh banyak. Banyak. Karaoke, ya kan? Itu jumlahnya banyak sekali. Terus kafe misalnya, kafe kan gonta-ganti lagunya kan? Iya. Nah, terus macam-macam. Nah, tapi ada juga yang kayak misalnya pertunjukan konser tadi. Iya. Pertunjukan konser itu kan dia terukur penyanyinya bakal bawain apa. Nah itu bisa pakai sistem log sheet. Dia jadi mendaftarkan tuh lagu apa aja mau digunain gitu. Oke. Daftar ke? Di waktu misalnya nih, waktu dia mau ngurus lisensi. Ya. Waktu dia ngurus lisensi itu ditulis dong lagunya mau digunain apa aja gitu kan. Tapi kalau kita tarik ke kasusnya Ari Bias sama Agnes Mo, Bang. Ini permasalahannya justru di konsep lisensinya, Bang. Maksudnya? Di konsep lisensinya. Kalau tadi kita udah bicara LMK itu kita bicara blanket system, berarti kita bicara blanket license. Iya. Oke. Blanket license, walaupun di LMK pun juga dia kadang-kadang menerapkan sistem lock sheet. Jadi yang nggak blanket tapi lock sheet. Jadi kita si penggunanya itu masukin lagu-lagu apa aja yang mau digunain. Tapi waktu kasus Ari Bias, karena ini kan rekan seorganisasi saya juga, rekan sama pencipta juga, jadi saya nyimak terus kasusnya gitu. Saya juga mensupport Ari Bias gitu kan, secara saya paham banget situasinya. Nah kemudian, jadi ini konsep lisensinya bang, yang menyebabkan terjadinya kasus ini bang. Oh iya. Gitu. Konsep lisensinya ini. Jadi kan awalnya Ari Bias itu kan sudah menyerahkan ke KCI, cuman kan KCI tidak pernah berhasil mengkolek lah gitu. KCI sebagai LMK-nya tidak pernah berhasil mengkolek. Jadi Ari Bias ini nggak pernah dapat apa-apa bang. Sedangkan kan ya dia manyun juga kan, dia ngeliat Agnes Monica gitu kan, kalau manggung kan berapa bayarannya bang? Bisa di atas 100 juta bang, 200 juta, 300 juta, mungkin 400 juta gitu. Belum lagi fasilitas-fasilitas yang dia nikmati sebagai penyanyi gitu kan. Nah itu memang itu bagiannya dia sebagai penyanyi kan ya, dia ngetop kan gitu. Nah tapi kan dia menggunakan lagu gitu kan. Nah, sehingga si Ari Bias berpikir sebagai pemilik hak cipta, kan? Toh kan LMK juga nanti kalau nagih bayarnya kan ke pencipta juga. Jadi sebagai pemilik hak cipta, pemilik hak ekonominya siapa? Kan pemilik hak ciptanya. Jadi pemilik hak ekonomi itu adalah pemilik hak ciptanya. Sehingga menurut Ari Bias tidak berbeda kalau misalnya nanti LMK yang bayar, LMK yang nagih terus bayar ke dia, sama yang dia minta langsung, kan sama-sama ke dia juga. Ya kan? Kan dia yang hak ekonominya punya dia kan, bukan punya LMK kan. LMK itu cuma membantu. Kalau di undang-undangnya memang merepresentasikan keterwakilan pencipta untuk menghimpun, mendistribusikan royalti ya, kalau dari sisi hukum. Sehingga sebenarnya posisinya ini ya Ari Bias ini pemilik hak cipta dan dia pemilik hak ekonomi. Jadi apa bedanya? Dia memberikan lisensi secara langsung atau dia memberikan lisensi melalui LMK. Lalu kemudian si penggunanya ini membayar lewat LMK pun juga nanti LMK itu bayar ke Ari Bias. Jadi pengguna ini membayar Ari Bias lewat LMK. Nah ini pengertiannya harus dipahamin sama para penyanyi juga nih. Bukan para penyanyi aja sih. Semua yang menyimak industri musik, industri penggunaan lagu. Jadi pengguna itu membayar Ari Bias lewat LMK. Kan sama aja, sama yang dibayar kan Ari Bias kan? Dia lewat LMK. Nah salah nggak kalau penggunanya bayar langsung ke Ari Bias? Gitu. Kan sama nih. Tapi tidak sesederhana itu. Saya bisa memahaminya terus. Maksudnya latar belakang terjadinya kasus ini. Jadi akhirnya Ari Bias menerapkan yang dinamakan direct license bang gitu. Karena dia berpikir, toh kan gue juga yang ngeluarin izin. Undang-undang pun juga menyebutkan hak ekonomi punya gue. Jadi harus lewat izin pencipta kan gitu. Pasal 9 ada 1, 2, 3 ayatnya. Terus kemudian karena LMK mungkin kalau LMK-nya berhasil mengkolek bang, mungkin nggak ada kejadian ini mungkin. Gitu. Saya rasa begitu. Dan mungkin juga seluruh pencipta lagu termasuk saya nih bang, juga nggak berteriak seperti Ari Bias gitu. Nggak berteriak mana nih hak saya gitu kan. Jadi semua tuh berteriak karena LMK ini yang kita kuasakan untuk memberikan izin kepada pengguna, kan memberikan izin kita. Cuman lewat mereka kita kuasakan gitu. Dalam hal ini berarti LMK. Siapa tadi? KCI. Ari Bias nih dalam hal ini KCI. Dia memberikan kuasa. Berarti KCI-nya yang bermasalah dong. Nah, ini lihat kita bahas dulu bang. Kenapa bisa
LMK ini tidak bekerja secara maksimal sampai penciptanya si Aribias ini turun sendiri untuk ya udah gue aja langsung deh berhubungan sama gue nggak bisa ngeliat IO-nya siapa aja karena IO kan ganti-ganti bang. Event tuh berganti terus tapi penyanyi cuma satu bang. Penyanyi cuma Agnes doang gitu kan. Gitu sama juga misalnya saya penyanyi kan cuma Afgan doang, IO-nya bisa banyak. Nah sehingga dia perlu strategi kan bang, namanya untuk gimana caranya nih hak ekonomi gue harus sampai kan itu kan haknya dia dilindungi oleh hukum dong, dilindungi oleh negara ya kan, sehingga dia berpikir kalau begitu gue harus bikin strategi sendiri nih. Nah strateginya apa? Ya dia langsung menghubungi yang bisa dihubungi. Kalau dia mau ngubungin IO-nya banyak banget gitu. Jadi dia hubungin penyanyinya aja. Dia mau bekerja sama. Nah, bahwa dia memperlakukan direct license terhadap lagu-lagu dia. Oke. Nah ini menjadi menarik nih bang, karena kalau tadi abang bilang kenapa kok LMK bisa nggak ke-collect tuh? Sampai akhirnya jadi kasus case seperti itu. Karena bang, budaya event kita ini berbeda sama di luar negeri bang. Luar negeri itu rapi banget bang. LMK di luar negeri itu terintegrasi sama venue. Venue pertunjukan musik. Jadi mereka tahu di mana pertunjukan musik ada tuh, mereka tahu gitu, dan mereka ya kalaupun mau diam-diam nggak bisa gitu, ketahuan karena memang di sana tuh terintegrasi. Yang membayar royalti EO-nya atau penyanyinya kalau di luar negeri? Ya kalau di sana kan gini, kalau yang membayar bang, memang alurnya pasti dari pemberi pekerjaan bang. Nah ya kan, penyanyi juga kalau nggak ada pekerjaan dia juga nggak dapat bayaran kan? Gitu itu kan? Di depan hukum itu bukan soal pemberi pekerjaan. Saya ingin mengatakan bahwa yang harus mengasih itu penyanyinya atau EO-nya. Perkara uang dari EO ini itu dari luar negeri gimana kalau di luar negeri? Kita ke LMK dulu baru ke situ nih bang. LMK di luar negeri kan tadi saya bilang mereka terintegrasi sama venue-venue. Nah kalau di sini bang, venue-nya aja, venue pertunjukan musik aja itu rata-rata menggunakan lokasi yang bukan khusus untuk pertunjukan musik. Kagak jelas lah pokoknya. Contoh mall kan bukan tempat pertunjukan musik, tapi terjadi pertunjukan musik di dalam mall. Lapangan olahraga itu kan buat olahraga. Gedung serbaguna, ballroom, ya kan, tiba-tiba ada pertunjukan musik di dalam ballroom. Jadi sehingga sifatnya temporary, nggak bisa dilacak bang. Kapan ada pertunjukan musik nggak tahu, tergantung kapan ada event jadinya. Sehingga nggak bisa dilacak gitu. Nah, ketika nggak bisa dilacak, pasti loss of monitoring LMK-nya. Karena apa? Yang tahu jadwal kan penyanyi. Dia mau event di mana, dia mau di mana kan. Nah, kalau penyanyinya diam-diam aja, maksudnya bukan penyanyi, pihak manajemen penyanyi. Karena penyanyi nggak sendirian dia. Dia biasanya kalau udah sekelas artis dia tahu beres aja lah gitu. Nah, di sini kan sebenarnya ya harusnya sih kedua belah pihak ya, antara pihak penyanyi juga pihak manajemen artisnya harusnya dua-duanya mempunyai intelektualitas yang aware sama copyright harusnya dong ya kan bang ya, karena kan ini komersial ranahnya bukan gratis. Kalau dia gratisan nyanyi di kamar mandi ya kita juga ngapain lagi gitu. Nah ini kan dia kan dibayar, kecuali dia di promosi atau sosial. Nah kemudian tempatnya karena temporary sehingga LMK nggak bisa melacak dia. Sedangkan penyanyinya diam aja, pihak penyanyi ya termasuk manajemen artisnya diam aja dia nggak pernah nanya ke IO, lu udah ngurusin copyright belum? Kita udah paham. Jadi ada soal apa istilahnya, manajemen yang tidak manageable ya kan? Itu dia bang. Ya jadi akhirnya penyanyi ya udahlah kalau gitu saya direct aja gitu ya. Baiknya. Ya enggak maksudnya. Sorry. Penciptanya mikir ya udahlah kalau gitu direct aja. Saya juga nggak bisa rely on, tidak bisa bergantung kepada KCI, kepada LMK-nya. Itu satu bang. Walaupun direct license itu sebenarnya sesuatu yang nggak jelas aturannya di undang-undang ya, dilarang tidak, disuruh juga enggak. Harusnya sih jelas bang ya, kalau menurut saya sih ya. Menurut maksudnya ini kan saya juga banyak belajar lah istilah gitu. Saya banyak belajar, tapi dalam opini saya, dalam pemahaman saya, bukan opini saya, pemahaman saya punya dasarnya juga. Jelas bang, dasarnya ini kan di seluruh dunia. Kita ini pemilik hak cipta, kita pemiliknya bang. Jadi ya izin itu memang keluar dari kita dan itu sudah diakomodir di Undang-Undang Hak Cipta. Jelas pasal 9, 1, 2, 3 ada sanksinya di pasal 113. Jadi izinnya itu izin itu di tangan kita bang. Maksudnya izin di tangan kita. Dibayarnya ke kita juga. Sepanjang kita tidak memberikan kepada LMK kan? Ya itu dia. Sepanjang. Karena kalau sudah LMK yang kita ngasih kuasa ke LMK, maka sebenarnya izinnya di LMK itu harusnya. Nah, praktek di luar negeri
beda lagi nih Bang. Oh beda ya. Praktik di luar negeri ya. Kita taruhlah negara yang industri musiknya raksasa nih Bang. Ya. Inggris. Ya. Sama Amerika aja deh. Dua itu aja deh. Dua itu kan raksasa-raksasa nih. Ya. Nah yang di Inggris ada LMK cuma satu Bang, PRS. Memang di luar negeri itu LMK cuma satu aja Bang. Oke. Jadi sesuai fungsinya. Jadi kalau hak terkait ya hak terkait, hak cipta ya hak cipta gitu. Dan dia reachable soalnya, maksudnya tempatnya juga nggak gede-gede amat kan? Ya, kan Inggris itu berapa sih luasnya kan? Tapi Amerika ya luas sekali. Ya, oke silakan. Di Inggris, di Amerika, di Australia juga. Ya. Nah, Inggris itu ada namanya LMK PRS. Ya. Di Amerika ada namanya ASCAP dan BMI. Jadi ada dua LMK. Ya. Nah, di kedua negara ini LMK ini memperbolehkan anggotanya, Bang, untuk meregister option out. Oke. Secara online. Jadi option out itu maksudnya menarik sebagian dari kuasa yang diberikan kepada LMK. Oke. Option in memberikan kuasa, option out menarik sebagian kuasa. Yeah. Nah, di websitenya PRS itu ada Bang, tata caranya. Tapi option out itu harus diregister. Karena apa? Supaya tidak terjadi double collecting. Jadi penjelasannya. Ya, sebenarnya itu yang saya concern saya. Misalnya gini, tiba-tiba Ari mengatakan memberlakukan direct license. Ya. Tapi dia masih terregister di KCI, ya kan? Ya. Kan kalau tidak manajemennya tidak bagus, arus informasinya bisa double collecting kan? Iya, ya. Gitu. Tapi, nah ini juga nih, ini secara ini Bang ya. Misalnya gini bro, misalnya ya, ada satu titipan pertanyaan. Ya. Misalnya 2% dari tiket. Iya, iya. Misalnya, atau 2% dari biaya keseluruhan. Betul, itu kan memang pelakunya adalah si promotor. Oke, misalnya 2% dari tiket misalnya, ya kan? Nah, sudah dia kasih. Lalu penyanyi mengatakan kan sudah dikasih tuh sebagai blanket royalti yang 2% itu. Iya, betul. Kok saya harus ngasih lagi kepada penciptanya secara direct? Biasanya Bang, kalau penciptanya udah menerima, kayaknya udah nggak perlu ribet-ribet lagi direct Bang. Itu permasalahan Bang. Selama penciptanya nggak dapat, ya kan dia bertanya-tanya, lu kan dibayar ratusan juta. Tapi ada tapinya sebenarnya. Kalau direct license itu memungkinkan dapat lebih gede memang. Karena kan nggak dibagi-bagi direct license. Ya, atas kesepakatan juga sih, sepakatan. Jadi I know. Maksudnya kesepakatan. Kalau kita bicara 2%, misalnya 2% dari katakanlah dikenakan 2% dari ongkos produksi atau 2% dari harga karcis misalnya. Tapi kan jatuhnya ke penyanyi itu kan nggak bisa ditentukan. Iya, betul. Bisa kecil banget karena komponen jatuhnya ke pencipta maksudnya. Iya, kepada pencipta, kepada pencipta karena kolek 2% dari ongkos tiket itu nanti masuk ke LMKN dipotong 20% untuk biaya operasional. Masalah ke LMK, prorata aja kan? Ya. Langsung ke LMK. Potong lagi. Prorata, potong lagi. Lama-lama ke penyanyi ya memang sedikit. Penciptanya maksudnya? Ke pencipta. Memang 125.000 itu ya kata. Kalau itu beda kasus Bang. 125.000-nya Mas Piyu. Enggak, itu jangan jangan dibahas dulu itu maksudnya cuma canda. Kita selesaikan ini dulu ya. Siap. Maksud saya tetap akan ada persoalan antara collecting yang LMK itu melalui LMK through LMK sama yang direct license itu. Pencipta yang top yang sudah menghasilkan lagu hit seperti Ahmad Dhani pasti akan pro direct license. Oh ya. Sementara penyanyi yang baru kalau dilihat dari ini ya kesempatan dia untuk bisa dapat lebih banyak kan gitu maksudnya gitu. Kalau kan, penyanyi baru misalnya pencipta baru ya kan yang lagunya dinyanyikan saja sudah terima kasih misalnya. Ya. Itu pasti tidak berani memperlakukan direct license karena nggak punya bargaining position dia. Lama-lama karena ada ancaman pidana, lagu itu nggak dinyanyikan orang karena takut ancaman pidana itu. Menyanyikan tanpa izin, tiba-tiba kena denda 500 juta. Iya. Tapi memang begitu Bang hukumnya. Jadi I know maksud saya kelemahannya di situ kalau direct license itu. Saya tidak menyalahkan ya. Siap. Tapi maksud saya konsekuensinya adalah komposer baru itu kejepit karena direct license itu kayak misalnya gini.
katakanlah Dani ya, lagunya hit semua. Kan begitu dia memperlakukan direct license dan diakui undang-undang, kan pasti penyanyi-penyanyinya mau nggak mau direct license pasti. Kalau nggak bisa nyanyiin dia. Nah ini nih Bang, jadi kita bicara dulu mengenai si direct license ini sendiri Bang. Jadi pertama, direct license itu tidak bisa digunakan di semua kondisi. Nah ini penting nih, perlu diketahui. Karena performing rights kan banyak. Makanya tadi saya bilang, ada beberapa yang memang kita perlu blanket. Yang penggunaan ketika penggunanya menggunakan katalog yang jumlahnya tuh semesta katalog lah. Banyak banget. Karena kalau misalnya contoh lah saya nih. Saya mau direct license ke karaoke. Capek dong Bang. Saya harus ngecek karaoke satu-satu karaoke kan. Enggak. Kita batasi saja direct license untuk performing aja. Betul, karena performing yang di konser-konser itu aja. Betul, karena gini. Kenapa ada yang teriak-teriak nih Bang? Direct license tuh nggak boleh. Direct license nggak boleh. Karena mereka framingnya disamaratain. Jadi ya kalau di karaoke memang pencipta juga malas Bang. Datang ke karaoke. Kita nggak bicara di karaoke. Kita bicara di performing aja. Tapi kena dampak jadinya Bang. Jadi kena dampak nih, karena nih ada beberapa pendapat gitu ya. Direct license itu nggak bisa, karena kalau dipukul rata, jadi semua sektor. Sedangkan Bang, kan nggak semuanya kondisinya begitu. Kalau misalnya memungkinkan untuk menjadi alternatif, itu seharusnya bisa-bisa aja. Tapi kita lihat kondisinya kan, tadi seperti Abang bilang tadi, pencipta lagu baru misalnya males dia, jangan kan pencipta lagu baru, mungkin pencipta yang udah terkenal kadang-kadang ya udahlah gitu. Males juga gue ngomongin penyanyinya misalnya gitu. Karena ada yang gitu, karena itu kan udah prerogatif si penciptanya sendiri kan, kebijakan penciptanya, dia mau menggunakan strategi apa untuk mengumpulkan hak ekonominya, atau bahkan mungkin dia juga nggak peduli banget. Banyak juga Bang yang ya udahlah gue dari mechanical udah cukup, udahlah lupain aja yang konser misalnya, atau dari performing yang lain gue udah dapat performing digital misalnya, gue udah dapat gitu. Nah sehingga timbullah tuh tadi tuh framing yang tadi tuh Bang, framing bahwa direct license ini tidak boleh. Nah ini kenapa tidak boleh? Ya memang kalau di beberapa sektor yang tadi aku bilang tuh, memang susah pencipta juga nagih langsung gitu. Tapi untuk sektor khusus, sektor pertunjukan musik, konser, ya kan, lebih mudah dibanding pertunjukan musik di reguler. Kalau reguler kita mesti datang ke kafenya, nungguin lagu kita dibawain apa enggak kan gitu kan. Kalau mau langsung ya gitu. Kan nggak mungkin Bang, kita ke kafe satu-satu kita cekin lagu kita dibawain nggak gitu. Ke karaoke dicekin ada lagu kita nggak mungkin. Itu nggak mungkin pakai direct license Bang. Nah tapi untuk sektor pertunjukan musik konser inilah yang ditutup-tutupin ini. Jadi framingnya ketutup Bang. Padahal yang namanya performing di konser ini itulah yang paling banyak cuannya ya kalau bagi penyanyi kan. Karena gini Bang. 100, 200, 300 juta manggung lah istilahnya kan. Betul Bang. Jadi kan saya kan penyanyi juga nih Bang. Saya penyanyi juga, saya juga ngorbitin penyanyi. Jadi kan saya tahu nih Bang. Ininya dunia persilatan kan saya tahu gitu Bang. Perputarannya tahu kan. Ya dunia persilatannya gini Bang. Manajer kita biasanya pakai bahasa gini. Wah gue gampang nih jualannya. Jualan Bang. Jadi penyanyi itu dijual. Jadi penyanyi itu produk Bang. Produk komersial dia. Cuman dia nggak bisa berdiri sendiri kan, dia kan sumber dayanya dia kalau nggak ada lagunya, nah ya kan, nggak cuma lagu sih, dia juga menggunakan musisi pengiring Bang ya, dia menggunakan kru, dia menggunakan soundman, dia menggunakan road manager, dia menggunakan manager, mungkin ada tata rias atau make up, nah itu semuanya dibayar Bang, waktu dia konser nih, semuanya itu langsung dibayar sama dia, kecuali penciptanya nggak dapat apa-apa Bang, kan harusnya dibayar oleh EO-nya atau dibayar oleh penyanyi. EO kan begitu EO bayar nih. Kan harusnya waktu IO bayar semuanya kebayar Bang. Semuanya penyanyi, pencipta, musisi pengiring, roadman, soundman, kru, semua tuh kan IO-nya yang bayar kan, karena kan IO yang beri pekerjaan kan. Begitu IO bayar harusnya semua kedapatan dong, ya kan. Nah ini kan karena nih si IO ini bayar ke pencipta ini harus lewat LMK, terus ternyata LMK-nya nggak tahu ada event di situ Bang, akhirnya nggak ke-collect gitu. Nah sekarang kita perlu alternatif sistem kan Bang, karena apa? Hukum harus ditegakkan Bang, biar gimana pun juga sudah tidak bisa lagi jadi retorika belaka gitu. Bilang, wah kita peduli nasib pencipta lagu. Sebenarnya kalau saya lihat ya, bullshit itu Bang. Dalam kasus Agnes itu, seandainya Agnes itu bisa membuktikan kalau dia bayar untuk 3 konser yang diklaim oleh Ari Bias, maka sebenarnya dia bisa dibebaskan. Tapi dia masalahnya juga nggak bayar. Nggak bayar. Lalu LMK dia nggak bayar juga gitu loh. Jadi, nah alasan dia yang bayarnya EO.
Betul. Tapi EO bilang katanya kami sudah perjanjian yang bayar penyanyi. Ya, itu sih lempar-lemparan jadi. Itu udah di ranahnya pengadilan kan sudah dibahas semua tuh Bang. Dan akhirnya ada keputusan. Ya pasti pengadilan juga punya mekanismenya kan gitu. Mekanisme peradilan yang bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Ini kan profesional semua yang ada di dalam sana kan. Jadi sehingga ketika putusan pengadilan sudah keluar, ya itu kita harus hormati. Ya kan sebagai satu putusan yang ya pasti logika peradilan kan di situ berjalan semua Bang. Nah tapi kemudian kalau kita kembali lagi ke kasus Agnes Monica dengan Aribias gitu kan, ketika pencipta tidak pernah mendapatkan haknya, akhirnya pencipta tuh merasa perlu strategi kan tadi aku bilang kan, strategi yang dia nggak bisa tagih ke IO-nya semua kebanyakan, ya udah dia ngubungin langsung ke penyanyinya. Ideal nggak sih dia ngubungin penyanyi itu ideal nggak? Ideal Bang. Kenapa? Karena tadi penyanyi itu produk juga. Penyanyi itu juga komersial dia. Dia mengkomersialisasikan dirinya. Makanya manajernya bilang, gue jualannya gampang nih. Gue jualannya susah nih. Jualan Bang. Jadi penyanyi itu dijual. Lalu kemudian dia dapat fee. Sehingga dia juga mendapatkan, dia melakukan komersialisasi Bang. Yang menggunakan lagu. Sehingga dia tidak salah. Kalau misalnya Aribias daripada gue capek-capek nagihin IO-nya satu-satu. Mendingan gue bikin kesepakatan sama penyanyi. Nah ini katanya aku dengar nggak cuman Agnes ya, tapi dia berhasil komunikasi sama penyanyi-penyanyi seperti Krisdayanti. Terus juga teman-teman juga sama beberapa teman-teman yang berhasil berkomunikasi sama penyanyinya. Karena tuh penyanyinya, misalnya nih kita ke penyanyi minta bagian hak ekonomi, itu yang bayar juga bukan penyanyi Bang. Kita minta nitip dong bagian gue. Nanti kan yang bayar IO. Ibaratnya gitu. Saya cuma mengatakan gimana untuk menjamin tidak double collecting gitu. Nah, kalau double collecting, misalnya akhirnya terjadi double collecting. Memang kan CEO-nya bingung kan, mungkin dia udah bayar. Gue udah bayar perasaan tuh gitu. Terus kok lu tagih lagi gitu kan, misalnya kayak gitu. Nah, apakah itu dilarang atau tidak? Gitu kan. Double collecting kan hanya perkara sistem aja nih Bang. Toh uangnya kan ke pencipta semua. Pun kalau dia dikolek lagi gitu kan. Dikolek lagi kan pencipta lagi. Ya tapi tetap saja kan pihak yang ditagih 2 kali kan tidak menguntungkan. Jadi kalau menurut saya ke depan ya, kita bicara ke depan untuk performing right ini mungkin memang karena untuk kondisi Indonesia lebih baik dibebankan kepada penyanyi. Setuju Bang. Iya. Wah ini jadi clickbait bagus. Iya, lebih baik dibebankan kepada penyanyi untuk performing. Karena begini, kita nitip aja bagian kita lewat penyanyi Bang gitu. Kalau dia pengguna ya kan. Dia jelas pengguna Bang. Dia pengguna, maka sesungguhnya EO itu kan pengguna penyanyi. EO itu pengguna penyanyi loh. Tapi Bang, penyanyi itu pengguna lagu. Setuju sekali Bang. Jadi karena itu setuju Bang. Hak pencipta dibayarkan oleh penyanyi karena dia yang memutuskan mau menyanyikan atau tidak. Kan dalam banyak kasus yang namanya penyanyi tidak bisa didikte mau nyanyikan lagu apa kan. Biasanya EO kan juga tidak terlalu jelimet. Pokoknya dah saya hire Agnes. Betul. Kita tahu bahwa Agnes pasti akan menyanyikan lagu yang terbaik sesuai dengan kondisi. Betul sekali. Kan sikon kan. Karena kan lagunya banyak. Tapi dia lihat dong. Waduh ini kayaknya agak tua. Gak mungkin lagu ini cocok ya kan. Nah betul, itu kan sudah common sense. Nah gak mungkin dia bilang from the beginning saya mau menyanyikan lagu ini aja. Enggak. Betul. Karena karena itu perlu goodwill dari penyanyi. Saya setuju banget tadi. Saya langsung mau memframing nih Bang. Iya. Framingnya tuh penyanyi adalah pengguna lagu. Iya. IO adalah pengguna penyanyi. Iya. Ini tepat sekali. Karena apa? Karena apa begini Bang? Misalnya nih, contoh ya. Iya. Agnes Mo nih. Iya. Seandainya nih kita bicara seandainya Bang. Kan dia kan manggungnya tuh di Hollywood Groups ya. Kafenya nama venue-nya apalah gitu kan. Tapi di Hollywood Group. Hollywood lah, taruh namanya Hollywood gitu. Dia manggung di situ. Ada jadwal manggung nih. Berarti kan lagunya nih harus sudah berlisensi nih. Kan kalau undang-undang bilang mintanya gitu kan. Karena kan kalau nggak kena 113. Jadi ini lisensinya harus sudah diurus sama si penyelenggara lah. Misalnya taruhlah penyelenggara yang harus ngurus ya misalnya. Taruhlah penyelenggara yang harus urus. Nah penyelenggaranya ini belum ngurus nih Bang. Oke. Kalau penyelenggaranya belum urus Bang, belum bayar gitu, belum bayar ke LMK, belum ngurus ke LMK, di hari H tiba-tiba si Agnes ini suaranya hilang Bang. Mungkin kecapean atau apa gitu. Terus agak-agak suara hilang, dia nggak jadi manggung. Terjadi nggak pelanggaran hak cipta Bang? Walaupun IO-nya nggak bayar nih. IO-nya belum bayar ke LMK, IO-nya belum ngurus lisensi ke LMK. Tidak terjadi. Tidak terjadi kan Bang?
Iya. Agnesnya tidak naik panggung. Iya. Kalau Agnesnya naik panggung, di situ baru bang. Iya. Naik panggung pun kalau dia nggak nyanyi, dia cuma ngelawak, nggak terjadi pelanggaran hak cipta juga bang. Iya. Kalau dia cuma nari-nari, ngelawak, nge-host. Makanya maksud saya harus ada fleksibilitas, tapi tanggung jawabnya jelas. Ya bang. Tanggung jawabnya di penyanyi, tapi penyanyi diberikan fleksibilitas. Misalnya gini, dia lisensinya, kamu menyanyikan lagu apa aja? 7 lagu ini kan misalnya. Ya. Tapi dia lihat si suasana kok nggak kondusif. Ya, dia perlu lagu lain. Dia perlu lagu lain. Kan masa itu nggak diperbolehkan. Nah itu menurut saya post factum. Jadi setelah kejadian, Ya. nanti baru tetap dikasih ininya. Jadi Ya benar. jelas dia punya niat baik. Nah yang Betul. nggak punya niat baik itu kalau nggak bayar. Nggak bayar, betul. Iya. Betul. Gitu. Nah kemudian nih bang, apa namanya? Kalau misalnya tadi kan kita ada, kalau misalnya LMK itu ternyata belum diurus sama penyelenggara kan, Iya. terus kemudian si artisnya nggak naik panggung, Iya. berarti kan tidak terjadi pelanggaran hak cipta. Berarti di sini kan andilnya penyanyi nih terhadap pelanggaran hak cipta keterlibatannya sangat serius. Makanya kita menyarankan bang, kami ini menyarankan, saya menyarankan, teman-teman pencipta juga menyarankan agar artis manajemen penyanyi dan penyanyi sendiri harus punya intelektualitas mengenai copyright dan dia harus lihat situasi bahwa ini ada ekonomi pencipta yang memang harus dipenuhi, sehingga kan penyanyi itu ada yang namanya riders bang. Iya. Riders itu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyelenggara supaya dia mau naik panggung. Oke. Nah ini riders penyanyi itu kadang-kadang udah sampai nggak masuk akal bang. Aneh-aneh lah pokoknya. Aneh-aneh bang. Ya kalau yang biasa-biasa kayak misalnya saya mau hotelnya bintang 5, ya kan? Ya itu masih biasa. Tapi kalau misalnya hotel bintang 5 tapi nanti di kamar mandinya harus ada bunga. Nah kalau nggak ada bunga dia nggak mau manggung bang. Iya. Itu riders bang. Iya, Dan itu sering banget. Sampai aneh-aneh, mungkin saya mau ada air aqua air galon misalnya buat saya mandi misalnya, ya kan, tapi pakai air galon misalnya, jadi memastikan kesterilan atau dan lain-lain. Permintaan apapun itu bisa ditulis di riders. Nah kami menyarankan nih dari pihak pencipta lagu nih, teman-teman penyanyi ini memasukkan pengurusan lisensi atau kepastian pengurusan lisensi itu dimasukkan ke dalam riders. Jadi itu syarat yang harus dipenuhi oleh penyelenggara bang. I see. Nah jadi penyelenggara ketika dia belum bilang, wah saya belum ngurus lisensinya nih, penyanyi tinggal, walaupun lu udah bayar gua, karena kan H-3 kan mereka udah lunas bang. H-3, H-5 tuh penyanyi udah lunas, kalau nggak mau berangkat ke venue, mereka udah lunas dibayar. Tapi kalau direct license ngapain lagi pakai ngurus lisensi? Nah ini kan maksud saya gini, ini kan ibaratnya kita mau objektif dulu nih bang, objektif. Jadi ini kita masih harus menganggap ada LMK di sini. Oke, good. Gitu. Jadi kita menganggap ada LMK, tapi juga ada alternatif sistem yang kita sebut tadi direct license itu. Kayak kita anggap ini semua ada. Nah sehingga kita dalam mengakomodir itu, kita mau memastikan penyanyi ini untuk memastikan ke penyelenggara bahwa pengurusan lisensi itu harus diurus dulu. Gitu. Baik secara mau bayar langsung. Jadi si penciptanya kan nitip nih misalnya, udah lu bayar langsungnya penciptanya ini ada nomor rekeningnya. Atau bayar ke LMK misalnya, gitu kan? Atau bayar ke LMK. Tapi tidak disarankan lah ke LMK karena apa? Pun kalau dia bayar bang, distribusinya baru berbulan-bulan bang. Nunggu distribusinya bisa 6 bulan, bisa berapa lama bang nunggu distribusinya? Kan enakan langsung sebenarnya. Oke, maksud saya gini, kalau menurut saya, kalau mau option in, option out itu, ya seperti di luar negeri itu bang. Boleh, tapi menurut saya barangkali per lagu aja. Memang gitu bang. Jadi untuk lagu ini saya option out ya. Jadi kalau misalnya ada lagu ini, saya akan direct license sama penyanyinya. Nanti betul bang. Nanti LMK bilang untuk lagu ini option out semua. Jadi Anda harus izin langsung sama penciptanya. Tapi untuk di luar ini Anda cukup berhubungan sama kami. Option out di sektor yang tertentu lagi. Ya, di sektor tertentu, di lagu tertentu. Ya, ini itu jelas. Kalau sekarang misalnya kayak Dani misalnya, nagi-nagi Once misalnya, Once nggak pernah bayar. Sepanjang Once bisa buktikan bahwa dia melalui EO bayar setiap pementasan dia, misalnya setiap manggung dia bayar ke LMKN atau LMK, maka dia terbebas dari kewajiban moral kan? Ya betul. Nah, tetapi kalau misalnya Dani cerita kalau dia dikasih uang sama Ari Lasso sekian 50 juta per bulan dan lain sebagainya, itu goodwill.
Goodwill. Itu goodwill, bukan hukum, itu goodwill. Ya, goodwill. Kalau goodwill itu nggak ada ukurannya. Mau dikasih aja. Ada moral, kemanusiaan. Iya, mau dikasih 100% pun bisa juga. Betul, Bang. Tapi kita bicara ranahnya ranah hukum. Nah, kalau ranah hukum itu harus ada kepastian dan ada keadilan. Ya. Nah, kalau misalnya kalau kita bicara mengenai keadilan, bisa jadi ada uang itu juga bisa diberikan kepada pencipta yang terdaftar, ya kan? Sudah mendaftarkan lagunya ke LMK, tapi dia tidak pernah mendapatkan royalti karena tidak signifikan orang menyanyikan lagu dia misalnya. Kan bisa saja kemudian diberikan porsi yang lebih banyak, misalnya dari ada unclaim tadi dan lain sebagainya. Jadi ada juga sisi kemanusiaannya untuk sama-sama melift up. Jadi tidak private competition seperti itu kan. Kalau misalnya masing-masing karena Anda punya lagu hits ngetop memberlakukan option out semua, ya kan? Maka bagian terbesar dari itu tidak untuk membangun komunitas akhirnya, tidak membangun ekosistem, tapi membangun independence, individualisme saja. Misalnya Dewa aja atau Dani aja. Dani dengan direct license banyak sekali bisa mengkolek uang mungkin kan? Karena siapa sih yang nggak mau nyanyikan lagu Dani misalnya? Ya, tapi saya rasa Bang ya, kalau khusus untuk sektor pertunjukan musik, konser ya, saya rasa semua penciptanya pasti pinginnya direct sebenarnya Bang. Bukan masalah direct license ya. Penciptanya kan mau hak ekonomi kan Bang. Iya. Dia pinginnya ya begitu penyanyinya dibayar, penciptanya juga dibayar di saat yang bersamaan. Iya, tapi kalau pencipta yang nggak punya bargaining position, lagu hitnya belum ada, ya nggak berani lah dia menerapkan direct license. Makanya, tapi kalau harapan kan bisa loh Bang. Pingin dibayar kan karena kalau begitu dibalik. Tetap harus dibayar dong Bang. Iya, kewajiban moralnya ada pada penyanyi. Ya. Karena gini, bisa jadi dia menyanyikan lagu yang sebenarnya lagu itu nggak jelas penciptanya siapa. Kan misalnya kan? Atau misalnya lagu penciptanya juga nggak peduli aman. Itu tetap dibayar dengan license direct gitu, ya kan? Saya sudah mencipta lagu ini. Kalau seandainya tidak diklaim dengan direct license, ya dia tetap titipkan ke LMK. Iya. Misalnya begitu. Ya, bisa. Nah, kalau nggak diklaim dalam jangka waktu sekian, LMK kan secara reguler mengumumkan tuh. Unclaim. Ada ini unclaim. Nah, unclaim itu yang dibagikan. Tapi itu terlalu teknis jadinya kita ya. Oke, saya mau beranjak pada pengalaman Anda. Oke. Kita kasih contoh lagi kasus lagu Jodoh Pasti Berlalu. Nanti ambil gitar ya, nyanyi terakhir. Nah, itu Jodoh Pasti Berlalu itu di performing. Jodoh Pasti Bertemu. Kalau berlalu berarti nggak jauh deh Bang. Tapi itu kalau lihat isinya itu udah mau berlalu jodohnya. Udah mulai putus asa dia. Tergantung keputusan Tuhan Bang. Nah. Jodoh Pasti Bertemu itu kan pasti barangkali sering sekali dinyanyikan Afgan dalam manggung, ya kan? Seringkali. Anda berlakukan direct license nggak sama Afgan? Saya pernah ngobrol sih. Yeah. Jadi 2 kali saya ngobrol. Yeah. Kan? Kalau dari sisi Afgan sendiri secara personal, dia juga concern, makanya dia serahkan ke manajemennya untuk ngobrol sama saya. Yeah. Nah, terus tahun itu 2 kali ngobrol nih, tahun 2000 waktu yang 2023, berarti kan 2023 2 tahun yang lalu ya. Manajemen artisnya Afgan itu sepakat untuk memberikan semua data pertunjukan yang dilalui sama Afgan, yang ada lagu yang punya saya gitu. Jadi tapi kan dia harus masukin semua setlist kan berarti kan. Nanti tinggal saya ngecek sendiri yang mana-mana aja. Nah, terus kemudian data pertunjukan itu mereka berjanji untuk menyerahkan ke Wami. Jadi saya ini masih ngepur dulu. Jadi ngepur dulu nih. Jadi nggak harus. Jadi ya saya mau lihat Wami ini bisa nggak melakukan backdate collecting. Nah, backdate collecting di mana itu sudah terjadi setahun yang lalu. Lalu kalau Anda nakal Anda bisa juga ke pengadilan juga. Bisa. Kan makanya itu kalau gugat itu kan prerogatif penciptanya Bang. Kalau kebetulan Ari Bias menggunakan haknya itu untuk menggugat hak ekonominya dia. Nah, kalau saya memang masih ngetes sistem Bang gitu. Nah, waktu 2023 itu mereka berjanji, artis manajemen Afgan itu berjanji untuk memberikan data pertunjukan. Tahun berapa itu janjinya? Di 2023 awal berarti. 2000 sekarang 2025 ya? 2024 awal. Untuk data pertunjukan 2023. Nah, 2024 awal itu
mereka berjanji untuk ngasih dan diberikan ke WAMI supaya nanti saya mau ngetes WAMI, kamu bisa nggak law enforcement? Gitu. Law enforcement pertama kan masalah hak ekonomi saya. Ketua WAMI siapa? Adi Adrian. Musisi, pencipta lagu juga. Yeah. Terus ada Mas Maki, Ungu, banyak musisi di sana kok. BOD-nya juga banyak musisi juga. Penyanyi, pencipta lagu maksudnya. Jadi ada beberapa pencipta lagu yang memang ditaruh di sana. Terus kemudian saya mau ngetes WAMI ini bisa nggak law enforcement? Law enforcement itu mulai dari penagihan dulu, penagihan backdate. Kalau misalnya nggak bisa ditagih, ya kan? Kamu akan melakukan apa? Ada 113 nih. Nanti 113 ini kamu yang saya beri kuasa lalu kamu yang melaporkan atau saya yang melaporkan langsung, misalnya gitu kan. Gitu. Nah kemudian 2024 biar sobat era sekalian tahu 113 Undang-Undang Hak Cipta ya. Ya, nomor 28 tahun 2014 mengenai 2014, sanksi dari pasal 9 kalau ada penggunaan lagu tanpa izin di beberapa poin-poinnya kan ada beberapa sektor penggunaan lagu. Nah, jadi 2023 kemudian 2024 itu setelah komunikasi ternyata belum dikasih data pertunjukannya ke WAMI. Terbuktinya dari mana? Waktu 2024 akhir itu kan saya ngecek semua laporan royalti kan. 2025 baru saya tegur lagi. Karena laporan royalti yang saya lihat saya cuma dapat 36.000 perak. Ada yang 0 gitu kan. Terus akhirnya saya chat WA lagi Afgan. Afgan juga terkejut dia kan nggak tahu apa-apa kan ibaratnya gitu kan. Ya dia sudah membantu lah posisinya. Kami ini teman bang. Gitu. Kami ini teman. Jadi itulah kenapa ada faktor kedekatan juga sehingga saya tidak juga sembrono juga menggunakan hak prerogatif saya gitu kan. Kami teman dan saya pernah juga waktu dulu Afgan case juga mengenai terkait hak cipta juga bang. Tapi sama label. Jadi labelnya case hak cipta terus saya tuntut. Kalau Afgan dituntut sama labelnya tahun 2009 itu bang. Ada berita-beritanya tuh penggunaan hak cipta. Tapi kita loncat dulu. Itu membuat saya ada kedekatan sama Afgan gitu. Sehingga saya tidak sembrono untuk mengambil ini, saya mau komunikasi, saya mau ngetes sistem gitu, tes sistem. Terus kemudian di 2024 itu saya lihat lagi royaltinya. Wah, kok masih kecil. Masih 32.000. Saya bilang, saya kasih lihat ke Afgan. Kan, bro, ini segini, bro. Waduh, ini. Akhirnya dia kali ini benar-benar tegas mungkin sama manajemennya supaya mengumpulkan data pertunjukan langsung kasih ke saya, jangan ditunda-tunda gitu. Sehingga saya megang nih bang, data pertunjukan Afgan selama 2024 sebagai barang bukti sebenarnya. Cuman saya mencoba untuk komunikasi sama WAMI bang. Anda anggota WAMI? Anggota WAMI. Nah, karena saya anggota WAMI, ini kan tanggung jawabnya WAMI berarti kan. Saya hubungin tuh WAMI. Ada 3 orang. Saya WA, nggak dibalas. Saya ngirim data pertunjukan loh. Agar mereka bekerja sesuai dengan amanat undang-undang bang. Amanat undang-undang itu di pasalnya izin operasional, mengenai izin operasional pasal 89 itu syaratnya itu adalah mampu menghimpun, menghimpun dan mendistribusikan. Itu syarat operasional. Kalau dia tidak memenuhi syarat, nanti ada di pasal 91 itu menteri, berarti menteri hukum di sini bang. Dan berarti menteri hukum dia diamanahkan sama undang-undang, Kementerian Hukum ini diamanahkan sama undang-undang untuk melakukan evaluasi terhadap LMK sekali dalam setahun bang. Nah kalau di ayat 2-nya kalau ditemukan bahasa premannya nih istilahnya, bahasa santainya ya, kalau ditemukan bahwa si LMK ini tidak memenuhi izin operasional sesuai dengan pasal 88 tuh, pasal 88 ayat 2 hurufnya tuh huruf E yang mampu menarik, menghimpun, mendistribusikan. Nah ternyata LMK ini tidak mampu menarik, tidak mampu menghimpun, tidak mampu mendistribusikan. Itu menteri itu mesti mengevaluasi bang. Kondisinya saat ini begitu ya. Pertanyaan saya adalah, kamu bawa gitar dulu dong sebentar. Biar dia jodoh pasti bertemu kan. Nah, pertanyaan saya adalah, setelah Anda cuma dapat sekian itu, WAMI juga nggak jelas, direct licensing nggak dengan Afgan? Harapan saya nanti setelah ada komunikasi berikutnya. Tapi sekarang belum berarti ya? Menuju lah bang. Ini kan nggak, maksud saya Anda belum mendapatkan hak ekonomi yang layak untuk sektor performing itu ya, konser itu. Konser itu ya.
Dan kenapa akhirnya teman-teman kita semua juga sama seperti sampai akhirnya Aribias menuntut karena LMK-nya tidak mau melakukan law enforcement, Bang. Itu aja. Oke. Coba kalau LMK melakukan law enforcement, sudah jelas. Jadi Anda ya kan? bergantung kepada orang yang nggak mampu, kepada lembaga yang nggak mampu. Kita harus bertanya sama siapa jadinya? Iya. Pada rumput yang bergoyang akhirnya, Bang. Iya. I know. Saya membayangkan ya tiba-tiba bentuk lembaga satu misalnya tunggal. Apa dia mampu, ya kan? Jadi memang tetapi menurut saya memang akhirnya harus ada goodwill dari penyanyi. Nah dalam konteks ini saya setuju dengan Dani, ada goodwill. Betul. Saya ketemu Anji kemarin, ya berapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, dia bilang dia kasih uang kepada pencipta lagu dia itu sekali manggung itu 5 juta dia kasih. Iya. Jadi pengertian sekali manggung ini nggak peduli berapa kali dia nyanyikan, tapi yang jelas sekali manggung. Sekali manggung. Bro, closing statement dan Anda nyanyi lagu Jodoh Pasti Bertemu. Siap. Closing statement dulu mungkin. Ya. Tapi sorry kalau gitarnya nggak enak tuh. Saya bukan pemusik gitu. Itu warisan Ogi itu. Agak palas dikit, Bang. Oh Gak apa, Bang ya. Iya. Saya juga nggak bisa nyanyi. Ya, gitar dulu apa closing statement dulu, Bang? Gitar dulu baru closing statement. Oke. Jodoh pasti bertemu. Asik. Ya, ini suara puasa ini, Pak. Silakan Anda closing statement kepada siapapun ya. Mau diambil gitarnya boleh, mau itu ambil lagi gitarnya. Gitu. Ya. Saya sebagai pencipta lagu bermimpi berharap semoga tata kelola royalti di negara ini bisa beres khususnya di sektor pertunjukan musik konser. Ya. Dan selama masa-masa pembenahan ini memang ini akan melibatkan negara, melibatkan banyak pihak ya kan, pemangku-pemangku kepentingan yang nanti akan merevisi undang-undang hak cipta atau merevisi peraturan-peraturan yang ada gitu kan, sehingga mempertegas sistem yang bisa memberikan hak ekonomi kepada pencipta di sektor pertunjukan musik sekali lagi secara cepat, secara tepat sasaran, secara transparan, secara akuntabel, gitu kan. Semoga itu bisa terjadi gitu. Tapi selama masa pembenahan, akhirnya tadi yang disebut dengan goodwill oleh Bang Refli, mudah-mudahan itu bisa terjadi dari pihak penyanyi. Toh juga kan pencipta hanya menitipkan bagian yang memang menjadi haknya. Nah bagian itu bisa ditagih ke IO-nya kok. Jadi penyanyi itu bisa nanti masukin ke dalam bagian produksi production cost lah gitu. Ini kan di pengurusan lisensi dimasukkan ke dalam riders sebagai syarat. Kalau lawyer itu PPN tuh. Ya, ya betul. PPN 11% kalau sekarang kan. Dan semoga ekosistem ini secara natural dan secara inisiatif ya, secara inisiatif menggunakan goodwill sembari ada pembenahan sistem. Dan saya juga berharap pemerintah nantinya akan memberlakukan hybrid license, Bang. Ini bahasa sementara ya, ini masih menggunakan terminologi sementara. Nanti mungkin akan ada terminologinya sendiri. Tapi hybrid license itu adalah di mana direct license dan blanket license itu bisa digunakan secara bersamaan gitu. Jadi sehingga ada alternatif sistem yang ya kalau nanti pencipta lebih pingin terjadinya cepat pembayarannya ya menggunakan direct license. Tapi kalau mau lama nunggu distribusi royalti silakan pakai blanket license gitu kan. Khusus di sektor pertunjukan musik. Tapi untuk sektor-sektor lain yang memang kita masih efektif untuk menggunakan blanket, kita menggunakan blanket atau extended collective license. Tapi khusus sektor-sektor tertentu yang seperti konser musik, sebenarnya kita punya peluang untuk bisa memberikan solusi yang cepat dan simple, yaitu menggunakan goodwill, Bang. Ya. Cuma memang goodwill bukan hukum ya, karena goodwill itu mengandaikan orang baik semua. Tapi kita ada dasar hukumnya juga. Nah, tetap. Mudah-mudahan ya LMK-nya bisa kayak di luar negeri lah, Bang. Bisa anggotanya bisa meregister option out. Nah, itu harapan kita sehingga bisa ada hybrid license bisa berjalan. Nantinya kita berharap akan ada platform
digitalisasi. Iya, maksud saya for the time being itu belum hukum. Belum Ya. Jadi goodwill-nya itu masih goodwill. Kalau sudah menjadi hukum, maka kemudian pilihan tersebut sah. Option in, option out itu jadi sah ya. Ya. Tapi sekarang lebih mengandalkan goodwill. Tidak salah, tetapi memang belum diatur secara rigid, secara jelas. Secara jelas, belum diatur secara jelas. Tapi ada aturannya. Tapi belum. Jadi karena itu ya nanti mudah-mudahan intinya bahwa semua orang ya harus mendapatkan haknya lah. Setuju Bang. Atau dalam sebuah ekosistem lagu seperti ini tetap saja penyanyi yang paling banyak duitnya. Pastinya Bang. Sama produser biasanya. Produser Bang, betul Bang. Ya saudara sekalian, itu saja ya. Terima kasih. Bambi nama seorang gadis. Siap. Ya, dengan Bambi Nur, unik-unik memang pengalaman masing-masing pencipta lagu, tapi kita kan bisa merasa bahagia, merasa sedih, gembira dan lain sebagainya karena kita mendengarkan lagu, termasuk kita bisa jatuh cinta. Ya, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren.